Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Tuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ada sebuah video yang viral, ya tentu saja video ini viral, dan penontonnya sangat banyak, bahkan sampai jutaan gitu ya. Karena video ini adalah pembukaan Olimpiade di Paris yang diikuti oleh banyak negara-negara di dunia. Nah, isinya itu bukan hal yang menyenangkan, karena biasanya pesta pembukaan itu kan meriah, menyenangkan, semua orang senang gitu ya. Tapi ini tidak, karena pembukaan dalam Olimpiade itu ada beberapa aktor ternama, kemudian penyanyi ternama kelas dunia yang dengan terang-terangan menghina kekristenan dengan ya bukan hanya cara berpakaian mereka, tapi apa yang mereka lakukan itu menghina Tuhan. Saya jadi teringat ini ya, tragedi di Brasil itu ya, dimana ketika mereka selesai melakukan parade satanik itu, kemudian ada musibah yang besar. Ya, kita lihat saja apa yang terjadi gitu ya. Nah, yang pertama yang mereka tunjukkan adalah mengenai Menara Babel. Menara Eiffel itu disulap menjadi Menara Babel, di mana dalam Alkitab di Kejadian pasal yang ke-11 di sana diceritakan bahwa manusia pada waktu itu mulai sombong gitu ya. Bahasanya masih satu. Mereka ingin membangun kota yang puncaknya sampai ke langit supaya mereka mendapatkan nama. Dan Tuhan tidak berkenan, Tuhan marah. Akhirnya Tuhan kacaukan itu, menyerakkan mereka sampai kemana-mana gitu ya. Dan dari situlah akhirnya muncul bahasa-bahasa di dunia. Jadi ini parodi pertama mereka. Yang kedua itu adalah anak lembu emas. Nah ini ya, kita tahu hanya karena ini orang Israel itu banyak yang terbunuh karena anak lembu emas. Kisah ini tertulis di dalam Keluaran 32. Di mana Musa pada waktu itu naik ke Gunung Sinai untuk menerima 2 loh batu atau 10 hukum Tuhan. Namun karena Musa terlalu lama di sana dan tidak turun, orang Israel yang degil ini, yang keras hati ini, akhirnya mereka mendesak Harun untuk membuatkan Allah yang lain, dan kemudian mereka membuat lembu tuangan. Dan karena mereka menyembah lembu ini, kemudian Musa menyuruh memilih gitu ya, siapa yang ada di pihak Tuhan, siapa yang tidak gitu ya. Yang di pihak Tuhan untuk mengikat pedangnya dan kemudian berjalan ke sana kemari untuk membunuh semua orang-orang yang menghujat Tuhan itu tadi. Ini adalah pelecehan, penghinaan terhadap Tuhan, terhadap nama Tuhan, sehingga Tuhan harus mengambil keputusan yang dimana orang-orang Israel harus kehilangan banyak anggotanya. Kemudian yang ketiga itu ada adegan iblis Lucifer itu menunggangi kuda putih. Kuda putih ini kalau kita melihat di Wahyu itu ya, Wahyu 19 ayat 11 sampai 16, di mana kuda putih ini yang menunggangi adalah bernama Adil dan Benar, dan kemudian ia akan menghakimi dan berperang dengan adil. Dia menunggangi kuda putih dan namanya adalah Firman Allah. Itu tertulis di dalam Wahyu pasal 19. Sekali lagi, hal ini dijadikan cemoohan oleh mereka. Dan yang terakhir yang menjadi puncak dari pesta itu adalah penghinaan, pelecehan terhadap Last Supper atau perjamuan malam terakhir yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya di dalam Matius 26 ayat 26 sampai 29. Nah, nampak sekali di situ bahwa mereka duduk di belakang meja besar dan memeragakan the Last Supper dengan cara yang menjijikkan menurut saya. Kenapa? Karena mereka ini adalah kaum LGBT itu ya, yang dandanannya laki-laki seperti perempuan ya, dan lain sebagainya. Bahkan yang parah adalah Lady Gaga. Menurut yang saya baca, saya lihat itu dia memerankan seperti Yesus. Jadi
dengan pakaian yang tidak senonoh, dengan gaya yang tidak senonoh, kemudian dia merangkak begitu. Dan ini benar-benar penghinaan, penghujatan terhadap Tuhan. Bagi kekristenan, perjamuan terakhir ini adalah hal yang sakral, hal yang penting ketika Yesus merayakan malam Paskah itu ya. Dan oleh mereka dijadikan sebagai bahan candaan, lucu-lucuan. Bahkan kaum pelangi ini mengambil adegan yang tidak pantas di situ. Ya, semoga Tuhan mengampuni mereka. Ya, memang kita tahu semuanya bahwa di Paris itu adalah bangsa yang bebas, menjunjung tinggi kebebasan baik beragama ataupun pribadi. Masalah pribadi, privacy itu sangat-sangat dijunjung tinggi di sana ya, bebas. Negara yang liberal. Kamu mau beragama, tidak beragama, mau nyembah pohon, nyembah batu, nyembah setan, boleh di Paris. Bahkan di sana juga melegalkan perkawinan sesama jenis sejak tahun 2013. Jadi negara ini memang seperti itu latar belakangnya. Tapi kebangetan kalau mereka pada akhirnya menjadikan kekristenan itu sebagai bahan candaan, lelucon gitu ya, atau menjadi bahan ejekan gitu ya. Ini adalah hal yang kurang pantas. Kalian boleh tidak suka terhadap kekristenan, tidak setuju dengan nilai-nilai kekristenan, tidak percaya dengan iman Kristen, tapi tidak seperti ini caranya. Tidak dengan cara menghina dan melecehkannya di depan umum. Ingat ya, yang kalian hina, yang kalian lecehkan itu bukan manusia, tapi dia adalah Tuhan pencipta segalanya. Jadi kalau dia marah gitu ya, hati-hati saja. Sekian dari saya, semoga ini menjadi bahan pelajaran bagi kita supaya kita tidak melakukan hal yang memalukan seperti ini. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.